Mari kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Jadi saudara, ini kisahnya adalah mereka mau merayakan Paskah, ya. Jadi di antara rombongan orang, jadi di perayaan Paskah itu seluruh orang Israel itu mereka wajib 1 tahun minimal 1 kali mereka harus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi ada 3 hari raya besar sebenarnya, tapi 1 kali mereka wajib, saudara. Sehingga apa? Setiap Paskah itu Yerusalem itu selalu ramai, saudara, padat. Orang-orang itu pergi kepada Filipus. Filipus itu siapa? Murid Yesus. Dari namanya itu nama Yunani, sehingga mungkin mereka kenal dengan dia, mereka pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu Yesus." Ini orang Yunani, saudara. Jadi Yesus tuh kalau hari ini kalau zaman dulu ada Instagram mungkin followernya paling banyak, saudara. Karena dia sangat terkenal di antara orang-orang Yahudi. Ini rabi satu, ini rabi yang lain, saudara. Ya, rabi ini beda dengan guru-guru yang lain. Banyak yang suka, saudara, tapi mereka tidak kenal Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, dan ada orang-orang Yunani juga yang ingin ketemu dengan Yesus. Mereka ingin kenal dengan Yesus. Ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus, mereka berdua menyampaikan pula kepada Yesus. Ayat 23. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Saudara, ini Yesus jawabannya agak aneh, saudara. Ya, ada orang mau ketemu dia. Ada orang Yunani mau ketemu dia. Tapi Yesus tidak bilang, "Ayo mari kemari. Mari kita bercerita, mari kita berkenalan. Ayo, apa yang mau kamu kenal, ya? Kamu lihat bagaimana saya sembuhkan orang sakit, kamu lihat bagaimana saya mengajar." Tapi Yesus bilang, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Jadi kalau saudara jadi murid Yesus, waktu Yesus ngomong seperti itu, kira-kira dalam pikiran saudara apa? Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Wah, pasti mereka pikir, wah ini luar biasa, ini dia mau jadi raja, ini dia mau bebaskan kita dari penjajahan Romawi ini. Karena dalam pikiran orang Yahudi, Mesias adalah raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi dalam pikiran mereka yang mereka harapkan tentang Mesias adalah seorang yang lahir dari Allah yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, saudara. Bahkan itu menjadi kerinduan mereka sampai hari ini. Karena bagi mereka, sekali lagi Mesias belum hadir. Bagi mereka orang Israel, mereka selalu tanya, bahkan sebelum Yesus naik ke sorga, saudara ingat murid-muridnya tanya, "Tuhan, kapan waktunya Israel dibuat tenang, damai?" Mereka masih tanya itu, saudara. Karena bagi mereka, Mesias kalau hadir tidak akan ada lagi perang. Tapi mereka salah persepsi. Mereka harapkan sesuatu yang dari secara fisikal. Memang Yesus akan lakukan itu. Waktu dia datang kali kedua di Bukit Zaitun, dia menginjakkan kaki, dia kalahkan antikris. Maka akan ada namanya kerajaan 1000 tahun damai. Tidak akan ada lagi perang, tidak akan ada lagi air mata. Semuanya dalam kontrol Tuhan, saudara. Hari ini saya mau bilang gini, bumi ini adalah warisan dari Adam yang jatuh dalam dosa. Dunia sedang ada dalam masa mengerang. Karena dunia yang udah jatuh dalam dosa. Makanya ada bencana alam, ada kejadian-kejadian buruk. Bahkan sakit penyakit itu bukan dari Tuhan, saudara. Tapi dunia yang udah tua. Tapi nanti ada saatnya, dia akan datang kali kedua. Tapi datang yang pertama dia akan injakkan kaki mengalahkan antikris dulu. Dan dia perang lawan antikris, dia selesaikan antikris. Baru dia akan mendirikan kerajaan damai 1000 tahun di muka bumi. Sebenarnya kita berharap akan hal itu, saudara. Sebelum itu terjadi, akan terjadi pengangkatan orang-orang kudus. Amin, saudara? Sebenarnya kita orang kudus di tempat ini. Tidak yakin, saudara ya. Dan saudara tidak yakin terangkat. Aduh, kalau saudara tidak yakin terangkat, saudara hidup dalam sebuah kebimbangan dan ketakutan, saudara. Tapi kalau saudara adalah orang kudusnya Tuhan, percayalah, sebelum sangkakala itu berbunyi, Tuhan akan mengubahkan saudara dalam sekejap mata. Amin, saudara? Nah, tapi kita akan belajar bagaimana, saudara, ya, siang hari ini
Nah, terus. Jadi Yesus bilang, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tapi ayat 24 dia bilang yang aneh, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, Yesus ini kadang-kadang ngomong dengan sebuah kiasan-kiasan yang kadang-kadang bikin orang bingung. Betul ya, saudara? Jadi mereka mau nangkap sesuatu yang fisik, tapi Yesus bicara sesuatu yang rohani. Ya, beberapa kali Yesus lakukan seperti itu. Contoh dia ketemu dengan wanita Samaria. Saya ingat di Perigi Yakub, wanita itu bilang, kamu orang Yahudi kok minta air sama aku, orang Samaria. Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa yang minta air sama kamu, niscaya kamu akan minta air lagi sama aku. Karena air yang akan aku berikan, itu tidak akan buat kamu haus lagi untuk selama-lamanya. Wah, wanita itu bilang, mari kasih itu air sama saya. Jadi wanita ini bilang sesuatu yang fisik. Tapi Yesus bicara sesuatu yang lebih dalam, saudara, dari sekedar fisik. Kadang-kadang Tuhan itu bicara sama kita tidak mengerti. Tapi tidak apa-apa, saudara. Ya, kita tetap datang sama dia. Kadang-kadang kita mengerti Tuhan seperti ini. Tapi seringkali kadang-kadang Tuhan bicara sesuatu yang lebih dalam buat kita. Yang mungkin hari ini kau belum mengerti, saudara. Nah, Tuhan bicara tentang apa nih? Biji gandum, kalau dia tidak jatuh ke tanah dan mati, maka dia tidak akan berbuah banyak. Mari ajak kita baca selanjutnya, baru saya akan jelaskan, saudara. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Wah, ini Yesus main teka-teki lagi, saudara. Kalau saudara bayangkan saudara jadi orang Yunani, saudara jadi murid Yesus, bingung waktu itu, saudara. Tapi ayat yang ke-26 dikatakan apa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara tahu ini konteksnya bicara tentang apa? Ini bicara Yesus menjelaskan tentang kematiannya. Nanti akan sampai di situ, saudara. Jadi sebenarnya 3 ayat ini, Yesus sedang bicara bagaimana dia akan mati, saudara. Saudara, aneh kan? Bagi manusia, kemuliaan itu bicara mengenai pangkat, kemuliaan itu bicara mengenai dudukan, kemuliaan itu bicara mengenai sesuatu yang luar biasa. Tapi Yesus bilang, telah tiba saatnya anak manusia itu dimuliakan. Dan kemuliaan bagi Yesus itu apa, saudara? Ketika dia jelaskan, kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia tidak akan menghasilkan buah. Yesus bicara tentang apa? Atau Yesus bicara tentang siapa ini? Yang pertama, dia bicara tentang dirinya, yaitu dia adalah biji gandum yang ditaburkan oleh Bapa di sorga. Biji gandum yang terbaik, ditaburkan ke tanah, itu gambaran dari dia mati. Dan kalau dia mati, maka lahirlah tuaian yang besar. Siapa itu? Saudara dan saya. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, itu melambangkan apa? Itu melambangkan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau dia tidak mati di atas kayu salib, dia tidak bisa akan menghasilkan buah-buah. Buah-buahnya siapa? Saudara dan saya. Jadi gini, saudara, saya mau bilang, Bapak kita itu seorang pengusaha. Pengusaha itu apa, saudara? Dia investasi. Dia tabur satu, dia akan tuai banyak. Betul ya, saudara? Bapak kita di sorga, dia pengusaha yang terbaik. Dia tabur benih yang terbaik. Benihnya siapa? Yesus. Yang terbaik yang dia punya. Yang terbaik yang dia paling sayang, dia tabur. Tapi akhirnya apa? Dia tuai. Miliaran manusia hari ini menjadi sama-sama punya hidupnya dia dan bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Kalau Yesus tidak jadi biji gandum dan mati, saudara, hari ini saudara dan saya tidak ada duduk di tempat ini. Kita semua dalam kebinasaan kekal. Amin, saudara. Ya, kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan menghasilkan buah, saudara. Ya,
Dan kemudian Yesus bilang apa, saudara? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maksudnya apa ini, saudara? Dia bicara tentang siapa? Barang siapa, itu artinya siapa saja. Ini artinya apa, saudara? Ini artinya gini, saudara. Yesus cerita tentang kalau seseorang itu tidak mati, saudara. Ya, barang siapa mencintai nyawanya. Barang siapa mencintai nyawanya, artinya dia tidak melepaskan nyawanya. Nyawanya siapa, saudara? Serta manusia itu, setiap kita lahir itu, kita tidak perlu berbuat dosa, kita sudah jadi orang berdosa. Ya, kita lahir karena apa? Dari benih Adam. Adam itu berbuat dosa. Jadi dari Adam, saudara tahu, Tuhan itu ciptakan manusia dengan satu potensi. Kalau saudara lihat satu ciptaan Tuhan itu gini, saudara. Bedanya dengan ciptaan manusia. Kalau ciptaan manusia bikin mic. Mic tidak bisa menghasilkan mic. Kalau manusia bikin ini meja ya satu meja, tetap satu meja. Tapi kalau Tuhan yang ciptakan, waktu dia ciptakan manusia, sekalipun cuma satu manusia, tapi dalam diri satu manusia itu ada miliaran manusia yang lain. Waktu dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, waktu dia ciptakan hewan, ada potensi di dalam itu semua untuk berkembang biak. Itu namanya kehidupan, saudara. Manusia tidak bisa ciptakan kehidupan sampai kapanpun, saudara. Nah, makanya di dalam Adam, karena Adam berbuat dosa, semua manusia itu ada di dalam Adam. Semua manusia itu lahir udah jadi dosa. Ya. Makanya setiap kita lahir kita tidak usah berbuat dosa, kita jadi orang berdosa. Amin. Ya. Karena kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Kita bukan berbuat dosa baru jadi orang berdosa. Tapi karena kita lahir di dalam dosa, maka kita berbuat dosa. Amin. Ya, kita mesti mengerti ini, saudara. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang lahir di dalam dosa itu pasti akan mengalami kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal. Ya, kebinasaan kekal. Tapi Tuhan tidak ingin manusia binasa. Tuhan tidak ingin manusia binasa. Makanya dia kirimkan anaknya yang tunggal. Allah menjadi manusia sama seperti kita di dalam daging. Dia lahir dari keturunan Adam. Cuma yang membedakan adalah kalau semua keturunan Adam berbuat dosa, hanya Yesus satu-satunya keturunan Adam yang tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena di dalam dia tidak ada darahnya Adam. Karena dalam dia kandungannya dari Roh Kudus. Satu-satunya keturunan Adam yang tidak berbuat dosa. Yang tidak berdosa cuma Yesus, saudara. Sehingga apa? Dia bisa menggantikan saudara dan saya. Dan waktu dia mati di atas kayu salib, saudara, dia mati sebagai Adam. Dia mati sebagai Adam. Dan waktu dia mati sebagai Adam, itulah dia bisa berikan hidup yang baru. Kristus itu adalah hidup yang baru. Amin, saudara. Tapi saya mau cerita gini, saudara. Waktu dia mati, dia tidak mati sendirian, saudara. Dia mati sama siapa? Ayo, dia mati sama siapa? Dia mati sama penjahat kiri kanannya. Ya memang, dia mati sama penjahat kiri kanan. Tapi itu kan secara fisik. Tapi saya mau bilang di dalam roh, dia mati bersama-sama saudara dan saya yang percaya kepada dia. Amin, saudara. Amin. Makanya ini satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup kita, saudara. Kok bisa dia mati bersama-sama kita? Kita kan belum lahir. Kita kan belum ada. Sebenarnya kita yang udah lahir waktu Yesus ada. Belum ada yang lahir, betul? Kita lahir di tahun 70-an, 60-an, 50-an, ada yang tahun 80-an, ada yang tahun 90-an. Tapi bagaimana dikatakan kita bisa mati bersama dia? Ayatnya di mana? Coba Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Saudara perhatikan kata bersama-sama. Kalau bersama-sama itu dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang berbeda? Kalau bersama-sama itu waktu yang bersamaan atau waktu yang berbeda? Waktu yang bersamaan. Sekarang saya tanya, waktu Yesus mati dikuburkan, ada yang sudah lahir? Kita semua belum lahir, betul? Tapi bagaimana bisa bersama-sama? Nanti saya akan jelaskan. Terus, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita juga bersama-sama dibangkitkan. Next, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat yang ke-6. Karena kita tahu, katakan saya tahu. Karena saya tahu. Saya mau bilang ini saudara, kelahiran baru. Itu adalah pengalaman saudara dengan Tuhan. Ya. Dari mana kita tahu kita lahir baru? Karena saya tahu. Baptisan tidak otomatis lahir baru. Ada orang dibaptis, tapi dia tidak mengerti tentang pertobatan. Ikut-ikutan, ada kelas baptisan, ayo ikut. Apalagi baptis tanpa pengertian. Cebur-cebur semua. Mau rame-rame. Dapat sertifikat baptisan, itu bukan, yang terpenting bukan sertifikatnya saudara. Yang terpenting adalah saudara mengenal dan memahami arti dari baptisan itu. Baptisan itu dikuburkan, pertama mati dulu bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Kapan itu peristiwa terjadi? Karena aku tahu. Katakan sama saya, karena saya tahu. Apa yang saya tahu? Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kata turut disalibkan itu bersama-sama atau berbeda waktu? Turut dihukum bersama-sama. Berarti kata turut itu sudah menjelaskan waktu yang bersamaan. Betul ya saudara? Turut disalibkan bersama-sama dengan, kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Jadi begini saudara, saudara pernah nonton namanya film Mesin Waktu? Pernah tidak? Ada yang pernah nonton film Mesin Waktu? Mesin Waktu itu seseorang masuk dalam mesin waktu, dia bisa kembali ke masa lalu. Ada yang saudara pengen masuk ke mesin waktu? Wah kalau mesin waktu sungguh-sungguh ada. Saya percaya itu pasti laris saudara. Ada yang salah pilih jodoh, aduh sudah, saya mau kembali sebelum saya pilih jodoh. Ada yang salah melakukan sesuatu di masa lalu, aduh kayaknya salah berinvestasi, ini kayaknya investasi ini yang bagus, ternyata saya salah pilih, kembali lagi ke masa lalu. Ya, salah pilih pekerjaan, akhirnya kembali lagi. Tapi mesin waktu itu sesungguhnya tidak buat kita, tapi Tuhan itu ada karena Dia yang mengatur waktu. Dia Alfa, Dia Omega. Jadi gini saudara, saya bisa bayangkan gini, Yesus mati satu kali saja, 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib. Tetapi setiap kita orang percaya, waktu kita terima Tuhan, waktu kita buka hati kita, waktu kita dengar kabar baik, waktu kita dengar Injil, waktu kita dengar Allah jadi manusia dan menyelamatkan dosa-dosa manusia, siapa yang membuka hatinya? Roh Kudus akan bicara dalam hati manusia. Roh Kudus akan insafkan hati kita. Dan waktu kita merespon itu, kita bilang, ya Tuhan, saya mau menerima Engkau. Saya mau menerima Engkau. Waktu kita mengambil keputusan itu, saudara, dan keputusan itu kita yang ambil, saudara, tapi atas dorongan Tuhan. Tuhan tidak paksa, ayo kamu selamat ya, kamu tidak selamat, kamu selamat ya, kamu tidak selamat, tidak saudara. Roh Kudus akan insafkan kita. Waktu kita dengar berita Injil. Hari ini mungkin ada kita yang hari ini dengar berita Injil, kabar baik ini.
Roh Kudus sedang bicara dalam hati saudara. Saudara buka hati saudara. Bilang, iya Tuhan, aku percaya. Aku menerima Engkau. Dan waktu kita tidak sadar, waktu pastinya apa? Roh Kudus itu akan bawa manusia lama kita. Manusia lama kita di dalam Adam. Dia bawa ke peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dan dia bawa kita masuk dalam peristiwa itu. Mati bersama Kristus. Amin saudara. Dia bawa manusia lama kita. Mati bersama Kristus 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Dia tidak mati sendirian. Cuma bedanya apa? Kristus mati sebagai kita dan bagi kita. Kita diperhitungkan sudah ikut mati bersama dia. Amin saudara. Itu artinya kita kehilangan nyawa kita. Barang siapa kehilangan nyawanya, dia mau menerima nyawa yang baru. Nyawa adalah hidup. Barang siapa kehilangan hidupnya di dalam Adam, maka dia akan menerima hidupnya yang baru dalam Kristus. Tapi barang siapa mempertahankan hidupnya yang dalam Adam, dia akan mengalami kematian kekal untuk selama-lamanya. Amin saudara. Barang siapa yang mau melepaskan hidupnya yang lama, firman Tuhan katakan dia sedang menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Inilah yang Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya, dia harus pikul salibnya, dan dia harus ikut aku. Sangkal diri itu apa? Dia harus katakan, hidupku bukannya aku lagi. Aku dulu di dalam Adam, tapi hari ini aku bukan di dalam Adam. Hari ini aku adalah ciptaan yang baru, oleh karena karya Kristus. Amin saudara. Sebenarnya kita berani berkata seperti itu. Hidupku bukannya aku lagi. Aku yang dalam Adam sudah mati. Firman Tuhan bilang aku sudah mati. Tapi hidupku sekarang adalah hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, mungkin saudara bertanya, tapi pastor kenapa saya seringkali gagal? Kalau memang hidup saya sudah hidup yang baru, tapi kenapa seringkali saya masih bisa jatuh, saya masih bisa gagal, saya masih bisa berbuat dosa? Apakah itu artinya hidup saya masih bukan hidup yang baru? Kadang bisa baru, kadang bisa lama, kadang bisa baru, kadang bisa lama. Apa seperti itu saudara? Tidak saudara. Ya, yang Yesus katakan waktu dia mati di atas kayu salib, dia ikut sertakan kita mati bersama dia. Dia sudah kasih kita satu modal. Kita punya identitas yang baru. Kita punya hidupnya sendiri. Dan hidup itu tidak ada seorang pun yang bisa ambil. Amin saudara. Itulah hidup yang kekal itu saudara. Itulah hidupnya dia buat kita. Ini yang paling penting dalam hidup ini saudara. Ketika kita menyadari, Tuhan terima kasih. Aku mempunyai hidup yang baru. Bukan lagi hidupku sendiri. Tapi aku punya hidupmu dalam aku. Nah, tapi dalam perjalanan ini saudara, untuk melepaskan yang namanya sifat-sifat manusia lama. Sifat-sifat manusia lama itu dalam bahasa kerennya itu kedagingan itu saudara. Setiap kita yang sudah lahir baru masih ada dagingnya. Daging ini bukan daging ini saudara ya. Daging ini sifat-sifat manusia lama. Ini yang Paulus bilang bahwa hiduplah dalam roh, maka engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi manusia sekalipun saudara dan saya, sekalipun saudara orang percaya, saudara masih punya namanya sifat-sifat manusia lama. Ini yang seringkali dikatakan untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir cuma butuh 1 malam. Mereka lewat itu Paskah, mereka diselamatkan, mereka lewat itu Laut Teberau, mereka mengalami baptisan di situ. Paulus katakan mereka dibaptis di laut itu, mereka udah lewat itu. Tapi mereka butuh 40 tahun untuk mengeluarkan sifat-sifat Mesir dari hidup mereka. Ini gambaran hidup kita. Untuk menerima Tuhan sebagai Yesus, sebagai Tuhan Juru Selamat, 1 hari engkau punya hidup yang baru. Tapi dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang sifat-sifat manusia lama itu masih sering mempengaruhi hidup kita. Betul ya saudara? Ada yang tidak lagi dipengaruhi oleh sifat-sifat manusia lama di tempat ini? Sifat-sifat daging. Saudara,
Daging itu ya kalau daging sei enak saudara. Tapi kalau hidup dalam kedagingan tidak enak saudara. Hidup dalam kedagingan kok dikuasai oleh daging. Banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan itu hilang dalam hidup saudara. Karena apa? Engkau bukan bergerak dalam tuntunan Tuhan, tapi engkau digerakkan oleh daging saudara. Amin saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Waktu Yesus cerita tentang ini, dia cerita tentang bagaimana kita mati di atas kayu salib. Dia cerita bahwa, kita teruskan saudara. Kita kembali ke Yohanes ya, ayat 25 tadi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini bicara tentang lahir baru, nyawanya dalam Adam hilang, dia punya hidup yang baru. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah ini yang bicara, dia serahkan hidupnya yang lama, dan dia dapat hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang kekal itu bukan hidup selama-lamanya, saudara. Hidup yang kekal itu bukan hidup selama-lamanya. Hidup yang kekal adalah bagaimana dia kenal hidupnya Tuhan hari ini ada dalam dia. Amin, saudara. Ya. Next, terus. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun apa? Pelayanku akan. Waktu saya baca ayat ini artinya apa Tuhan? Ini artinya apa Tuhan? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Tuhan bilang gini, barang siapa yang melayani aku, dia harus melewati peristiwa mati dan bangkit bersama dengan dia. Kita tidak bisa melayani Tuhan kalau kita tidak mengalami kelahiran baru, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, kita bilang, oh ayo kita ikut pelayanan, tapi kita tidak sungguh-sungguh ngalamin pengalaman kelahiran baru bersama dengan Tuhan. Sebenarnya kita tidak sedang melayani Tuhan, saudara. Karena Tuhan bilang, barang siapa yang mau melayani aku, ya harus ikut aku. Ikut aku yang pertama apa? Yesus cerita tentang bagaimana dia akan mati di atas kayu salib. Makanya saudara, peristiwa kelahiran baru itu satu peristiwa yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Saudara mau baik seperti apa, saudara mau dermawan seperti apa, saudara mau bilang saudara tidak pernah buat dosa apapun, saudara bilang saudara baik, saudara lakukan semua dengan baik. Tapi kalau saudara tidak pernah mengambil satu keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima anugerahnya yang menyelamatkan hidup saudara, saudara tidak pernah akan mengalami kehidupan Kristus dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya, makanya ini satu hal yang sangat penting. Ini berita Injil diberitakan supaya orang tahu kabar baik itu saudara. Orang tahu bahwa dia tidak bisa diselamatkan dengan apapun juga. Perbuatan baiknya tidak pernah cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Dia butuh anugerah yang disediakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dengan anugerah itu saudara, dia boleh mati bersama Kristus dan dia boleh punya hidup yang baru di dalam Kristus. Amin saudara. Ya, setelah dia punya hidup yang baru, dia sadari hidupnya, dia sadari siapa dirinya, dia sadari aku adalah ciptaan yang baru, aku adalah anak-anak terang. Waktu dia sadari aku adalah anak-anak terang dan saat itulah dia mau melayani. Saudara, jadi kalau kita mau melayani, kita bukan melayani supaya saya dijadikan baik oleh Tuhan. Saya mau melayani supaya Tuhan mencintai saya. Saya mau melayani karena saya takut masuk neraka. Saudara, sama-sama melayani. Tapi yang satu melayani dengan sebuah cara pandang yang salah. Tapi kalau engkau melayani Tuhan, aku tahu aku ciptaan yang baru. Aku tahu Tuhan, aku anak-anak kesayanganmu. Aku tahu Tuhan, aku adalah anak terang. Anak terang itu aku punya identitas yang baru. Ya aku masih bisa gagal. Ya aku masih bisa banyak kelemahan. Tapi aku tahu aku dicintai oleh Bapa. Karena aku dicintai, aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku tidak pernah bisa balas setiap kebaikanmu dalam hidupku. Aku tidak pernah bisa bayar utang. Jangan melayani karena bayar utang sama Tuhan. Kita tidak pernah bisa bayar segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita harus menyadari, Tuhan terima kasih. Apapun yang aku lakukan tidak pernah bisa membalas kebaikan-Mu. Kalau aku bisa lakukan ini Tuhan, karena aku sadar betapa besar cinta-Mu dalam hidupku. Ketika orang sadar betapa besar cinta Tuhan dalam hidupnya, dia mau melayani. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Coba, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ikut jalannya Tuhan tadi, mati bersama dia, dan dia berikan hidupnya.
Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini berikan kita sebuah kesatuan. Di mana dia ada, kita ada. Artinya saudara, kalau saudara tahu saudara lahir baru, dimanapun saudara ada, di situ Tuhan ada. Amin. Ya, dimanapun aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ini Tuhan yang janji saudara. Ia akan apa? Dihormati. Ini adalah sebuah pengakuan. Saudara, kita mau dihormati. Tidak ada ya? Wah, saya percaya kita semua juga pengen dihormati, dihargai. Dihargai manusia saja, wah rasanya bangga. Tapi firman Tuhan berkata apa? Barang siapa melayani aku, atau siapa saja, Tuhan bilang apa? Ia akan dihormati oleh siapa? Bapa di sorga. Yang menghormati bukan manusia, saudara. Bapa di sorga. Jadi Tuhan itu gini, saudara. Dia kasih saudara modal. Dia kasih saudara kerinduan untuk melayani. Dia kasih saudara kemampuan untuk melayani. Waktu saudara meresponinya dengan mau melayani dia, dia kasih saudara reward. Rewardnya apa? Dia kasih saudara upah. Dan dia kasih saudara pengakuan. Engkau dihormati oleh Bapa di sorga. Amin, saudara. Next. Jadi yang melayani, jangan tawar hati. Amin, saudara. Jangan patah semangat, saudara ya. Kita tahu kita biji mata Tuhan. Kita anak-anak kesayangan Tuhan. Ya. Nah, ini ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Waktu saya baca, apa itu terharu, saudara? Nah, kita akan baca terus sampai selesai ya. Sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan? Aba atau Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tanda tanya. Dia jawab sendiri, tidak. Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Jadi sebenarnya Yesus ini sedang apa, saudara? Terharu itu apa? Bahasa Inggrisnya adalah, dia sedang ngalamin trouble dalam jiwanya dia. Trouble in his soul. Ini dalam kalau bahasa kekiniannya apa? Galau. Yesus bisa galau tidak, saudara? Yesus bisa galau tidak? Yesus galau. Ya. Yesus bisa nangis tidak? Yesus bisa nangis. Karena sebagai manusia yang punya perasaan dia bisa nangis. Yesus bisa galau. Kenapa dia galau, saudara? Ya. Sampai dia bilang, Bapa kalau bisa, kalau kehendakku, ya, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa Yesus galau, saudara? Apakah dia takut ngalami cambukan? Apakah, saudara, Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Makanya 5 hari sebelum dia mati, dia sudah tahu 5 hari lagi dia akan mati. Dia tahu bagaimana caranya dia mati. Dia tahu nanti dia akan dipukulin. Dia tahu dia akan dicambuk. Dia tahu dia punya janggut akan dirobek. Dia tahu mukanya akan lebam semua, mungkin matanya hancur. Dia tahu daging di punggungnya akan tercabik-cabik sampai tulangnya kelihatan. Dia tahu itu semua, saudara. Tapi tahukah saudara, yang membuat dia takut, kalau di Taman Getsemani sampai dia berlutut, tetes keringatnya seperti darah. Apa yang membuat dia sampai galau seperti itu, saudara? Bukan ketika dia diludahin. Dia tahu dia akan diludahin. Dan itu memang kalau kita sebagai manusia, kita pasti akan takut, saudara. Orang kalau mengalami hukuman mati, dijatuhi hukuman mati, dan dia tahu beberapa hari lagi itu akan dieksekusi, dia akan mengalami ketakutan beberapa hari. Makanya dia perlu didampingi oleh rohaniawan. Tapi Yesus tidak takut itu, saudara. Yang buat dia takut bukan paku di atas kayu salib. Tahukah saudara apa yang buat dia takut? Dan itu di atas kayu salib dia teriak itu, saudara. Dari jam 12 sampai jam 3 sore, langit menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi dalam 3 jam itu, saudara? Dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Saudara tahu kenapa dia teriak itu? Artinya apa? Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Saudara tahu, Yesus selalu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dengan kata lain, di dalam kekekalan, dia tidak pernah terpisah sedikit pun, sedetik pun, daripada Bapanya dia. Daripada Bapa di sorga. Dia jadi satu. Tritunggal itu satu. Bahkan ketika dia di bumi dia bilang, kalau aku bisa lakukan ini, karena Bapa yang mengerjakan di dalam aku. Saya ingat dia selalu bilang seperti itu. Dia dan Bapa selalu satu. Tapi 3 jam itu saudara. 3 jam itu saya bilang. 3 jam itu. Sekalipun kalau menurut Tuhan 3 jam itu waktu yang singkat. Tapi waktu Yesus jalani 3 jam. Itu saat yang paling berat buat dia. Karena apa? 3 jam itu Bapa memalingkan muka dari dia. Kenapa Bapa memalingkan muka? Karena dia ambil seluruh dosa dunia. Dosa saudara dan saya. Dosa masa lalu. Dosa masa kini. Dosa masa depan. Saya tahu Tuhan tidak harus mati berkali-kali untuk menghapus dosa saudara. Dia mati 1 kali. Dan waktu dia mati itulah semua dosa kita sudah dihapuskan. Karena dia Tuhan di luar waktu. Kita tidak tahu kegagalan kita di depan apa. Tapi Tuhan tahu apa kegagalan kita di depan. Dan dia sudah ambil itu. Dia ambil semua dosa dunia. Dan dia timpakan dalam tubuh Yesus. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Saudara bisa bayangkan Yesus, dia tidak mengenal dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak pernah tahu apa itu dosa. Tapi selama 3 jam, dia harus mengambil semua dosa dunia. Ditaruh dalam dirinya. Dan dia terpisah dari Bapa selama 3 jam. Itu hal yang sangat menakutkan buat Yesus. Tapi dia ambil itu saudara. Untuk apa? Untuk memberikan kita kepastian hari ini. Bahwa apapun juga yang sedang kau alami, engkau tidak pernah sendirian. Yesus ditinggalkan supaya kita dapat sebuah kepastian bahwa Bapa hari ini tidak pernah tinggalkan kita. Amin saudara. Sekalipun mungkin hari ini engkau merasa ada saudara yang merasa aku sendirian. Tidak ada orang yang peduli dengan aku. Mungkin hari ini ada saudara yang merasa aku sedang kesepian. Tidak ada orang yang tahu masalahku. Aku sedang sendirian. Mungkin dalam jiwa saudara sedang ngalamin seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, anakku, engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah sendirian. Karena 2000 tahun yang lalu, Yesus dia ngalamin, dia gantikan setiap kesendirianmu. Supaya memberikan kepastian hari ini. Bahwa kita tidak pernah ngalamin kesendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan. Kita tidak pernah dibiarkan. Dia selalu ada buat kita. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin saudara. Amin. Waktu saya kembali diingatkan hal ini saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini kita seringkali khawatir, betul? Ya, jangan pikir kalau kita sudah jadi pendeta tidak pernah khawatir. Kadang-kadang ada masalah yang datang tanpa diundang, ada peristiwa-peristiwa yang datang, kita bisa khawatir saudara. Nah, ketika kita mulai khawatir saudara, kita merasa Tuhan engkau di mana? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Kadang-kadang kita merasa sendirian. Nah saudara, justru di saat-saat seperti itulah kita perlu menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita punya Bapa yang selalu ada buat kita. Amin saudara. Yesus alami itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia ditinggalkan supaya kita dapatkan kepastian bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Amin saudara. Next, kembali ke Yohanes pasal 12. Sekarang jiwaku terharu, apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak,
Sebab untuk itulah aku datang dalam dunia. Sebab untuk itulah aku datang dalam dunia. Tahukah saudara, Yesus satu-satunya manusia yang lahir untuk mati. Saudara lihat tanda kelahirannya, ya. Kalau tanda kematiannya orang Yunani cari dia. Tadi saya lupa satu ayat, saudara. Orang Yunani itu suka cari hikmat, saudara. Orang Yahudi itu suka cari tanda. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Yang kuberitakan adalah Yesus yang disalibkan. Ini mesti jadi berita yang disampaikan oleh gereja. Ya, kita udah buka lagi. Nah, tapi saudara apa? Tanda kelahiran Yesus adalah tanda kematiannya. Waktu Yesus lahir, siapa yang cari dia? Orang Majus pertama. Orang Majus cari dia bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Mur itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang meninggal, saudara. Mur itu dipakai untuk orang-orang yang meninggal. Waktu Yesus di Yohanes pasal yang 12 dikatakan dia diurapi dengan minyak mur itu juga, saudara. Itu melambangkan mempersiapkan kematiannya. Yesus lahir untuk mati. Tanda daripada kelahiran Yesus apa? Dia dibungkus kain lampin dan ditaruh dalam palungan. Ini menggambarkan waktu dia mati juga dia dibungkus dengan kain kafan dan ditaruh di dalam gua batu, palungan zaman dahulu dari batu, saudara. Dan inilah tandanya, kata malaikat. Jadi satu-satunya manusia yang lahir untuk mati adalah Yesus. Misinya dia cuma satu, saudara. Lahir untuk mati. Ada yang kita kalau punya anak lahir untuk mati? Ada? Ada yang anaknya cita-cita, saya mau anak saya nanti mati muda. Ada? Tidak ada, saudara. Mau jadi presiden lah, mau jadi menteri lah, mau jadi pengusaha besar lah, mau jadi, pokoknya semua pasti yang bagus-bagus. Betul tidak, saudara? Ada yang lahir, nanti cepat mati muda ya. Tidak ada, saudara. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang lahir untuk mati. Karena misinya cuma satu, menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudara. Next terus. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi. Next. Jadi kemuliaan bagi Bapa itu sebenarnya apa, saudara? Kemuliaan bagi Bapa itu adalah ketika Yesus itu naik di atas kayu salib. Ya. Saudara ingat, saya pernah share kata kemuliaan dalam bahasa Yunani apa? Doxa, bukan dosa, doxa. Salah satu arti dari doxa itu apa? Good opinion. Jadi kata kemuliaan di dalamnya adalah sebuah arti good opinion. Good opinion itu artinya apa, saudara? Artinya Bapa hari ini selalu punya melihat saudara itu dalam keadaan baik. Ya. Dia tidak pernah lihat saudara itu dalam keadaan buruk. Apa yang buat Bapak selalu punya good opinion, punya cara pandang yang baik terhadap saudara? Bapak selalu lihat engkau ini berharga. Bapak selalu lihat itu kau berkenan. Bapak selalu lihat engkau ini milik kepunyaannya. Bapak selalu lihat dalam diri saudara, apa yang buat dia selalu punya good opinion terhadap hidup saudara? Apa, saudara? Karena salib Kristus. Karena salib Kristus. Karena salib Kristus. Itu doxa, saudara. Kemuliaan. Ya. Next. Orang banyak yang berdiri di situ mendengar berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Next. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Jadi Yesus bilang sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang apa? Jadi ini konteksnya apa, saudara? Aku ditinggikannya apa? Seringkali kita bilang, Yesus ditinggikan, terus dia akan menarik banyak orang. Sebenarnya konteksnya dia bicarain adalah tentang kematiannya dia. Coba ayat 33. Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan
mati. Jadi Yesus mati apa? Dia ditinggikan di atas kayu salib. Waktu dia ditinggikan apa? Dia akan menarik banyak orang. Menarik dosa semua manusia ke dalam dirinya. Dan firman Tuhan katakan apa? Pada saat itulah penguasa dunia ini akan dilemparkan. Coba kita kembali ke ayat 31. Ya. Sekarang berlangsung penghakiman dunia ini, dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar mana, saudara? Bukan keluar jendela. Jangan kita tengking-tengking, iblis keluar dari jendela, iblis keluar dari jendela. Dia bilang, udah nanti ibadah saya keluar dulu, habis ibadah saya masuk lagi. Bukan seperti itu, saudara. Ya, tapi waktu dikatakan penguasa dunia ini dilemparkan keluar apa, saudara? Waktu di atas kayu salib, saudara. Waktu di atas kayu salib itu iblis dipermalukan, iblis dilucuti. Kenapa, saudara? Kenapa dia dilucuti di atas kayu salib, saudara? Coba kita buka Kolose pasal yang kedua, ayat 13 sampai 15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disurat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah. Kata telah itu berarti sudah atau belum? Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni apa? Segala, katakan segala. Kalau segala itu berapa persen, saudara? 100% atau 50%? Kalau segala itu berapa persen? 100% dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Nah, next ayat 14. Dengan apa cara apa? Menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Saudara, ada aturannya. Ya, saya mau bilang gini, saudara. Hari ini Tuhan tidak memperhitungkan dosa saudara. Bukan karena Tuhan itu melunak sama dosa. Bukan berarti Tuhan kompromi sama dosa. Dosa tetap dosa. Dosa sekecil apapun, itu efeknya luar biasa jahatnya. Dan dosa sekecil apapun, mampu mengirim saudara dan saya ke neraka untuk selama-lamanya. Makanya Tuhan tidak main-main dengan dosa. Tuhan tidak pernah melunak dengan dosa. Dan Tuhan tahu manusia tidak pernah bisa mengalahkan dosa. Makanya Tuhan serius. Dan karena seriusnya, dia kirim anaknya yang tunggal sebagai manusia. Dan saudara tahu, ada satu aturan gini, saudara. Tidak bisa satu kesalahan itu dihukum 2 kali. Betul tidak, saudara? Kalau yang ahli hukum di tempat ini pasti tahu. Kalau orang buat kesalahan, melanggar pasal KUHP, pasal berapa, dipidana. Dia sudah dipidana, dia sudah dihukum. Bisa tidak dia diadili dengan perkara yang sama lagi? Bisa tidak, saudara? Tidak bisa, saudara. Satu pelanggaran cukup dihukum 1 kali dan selesai. Dan saudara tahu, semua pelanggaran kita, semua kegagalan kita, semua kelemahan kita, semua dosa kita, besar dan kecil, 2000 tahun yang lalu, itu dihukumkan di dalam tubuh Yesus 1 kali untuk selamanya. Dan itu yang membuat hari ini engkau tidak usah lagi tanggung setiap dosa yang ada dalam hidupmu. Karena apa? Bukan berarti Tuhan melunak sama dosa, tapi karena setiap dosa sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Dan saudara tahu, iblis itu pekerjaannya apa? Mendakwah. Kalau dia mau mendakwa, dia butuh pasal yang dilanggar. Betul, saudara? Kalau saudara masuk ke pengadilan, saudara pasti didakwa dengan melanggar pasal sekian. Kalau tidak ada pasalnya, tidak mungkin bisa didakwa, saudara. Dan hari ini dia cari pasalnya sulit, saudara. Karena semua pasal sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Dia menghapuskan itu. Dengan apa? Dia tergantung di atas kayu salib. Hari ini, saudara, dia tidak bisa mendakwa saudara di hadapan Bapa di sorga. Waktu Yesus mati, dia bawa darahnya, dia naik ke sorga. Untuk apa, saudara? Dia curahkan darahnya di sorga. Untuk apa curahkan darahnya di sorga? Karena iblis ada di sorga. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia bisa naik turun ke sorga.
Dia bisa ketemu Allah Bapa di sorga. Dia bisa dakwa manusia seperti dia dakwa Ayub di hadapan Bapa. Tapi sejak kematian Yesus, firman Tuhan katakan, sang pendakwa itu telah diusir dari sorga. Karena darah Yesus ada di sorga untuk selama-lamanya. Amin saudara. Dan kata lain apa? Dia tidak punya akses. Iblis tidak punya akses untuk mendakwa saudara di hadapan Bapa di sorga. Cuma dia masih bisa pengaruhi pikiran saudara. Dia masih bisa buat saudara ragu akan cinta Tuhan. Dia masih bisa saudara buat terintimidasi. Dia masih bisa buat saudara depresi. Waktu saudara mulai fokus sama situasi saudara fokus dengan kegagalan saudara fokus dengan kelemahan saudara. Dia akan buat saudara ragu sama cinta Tuhan dalam hidup saudara. Tapi dia tidak bisa mendakwa saudara di hadapan Bapa di sorga. Karena apa? Karena darah Yesus ada di sorga. Amin? Sehingga apa saudara? Kita mesti tahu, kalau engkau mulai mengalami ketakutan, engkau mulai mengalami stres, engkau mulai mengalami intimidasi, percayalah itu bukan dari Tuhan. Mulai datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku tahu ini bukan dari Tuhan. Aku tidak mau khawatir, aku tidak mau stres. Aku percaya Tuhan ada bersamaku, dia tidak pernah tinggalkan aku. Apapun yang sedang aku alami, aku minta damai sejahtera-Mu Tuhan. Aku tahu Engkau ada bersama aku. Amin saudara. Next, yang terakhir. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Dalam kemenangannya atas mereka. Iblis dikalahkan di atas kayu salib. Kita kembali ke Yohanes yang kita selesaikan. Yohanes pasal, lalu orang banyak itu kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimanakah mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Terang itu siapa? Itu Yesus saudara. Selama terang itu ada padamu, percaya padanya. Yesus bilang, sedikit lagi terang itu akan pergi. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi kalau saudara mau jadi anak terang bagaimana? Percaya. Percaya pada terang itu maka kita jadi anak-anak. Waktu saudara hari ini dalam Kristus, saudara adalah anak-anak terang. Itu identitas saudara. Identitas kita, apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, engkau mungkin gagal, engkau mungkin dalam situasi yang sulit, ingat identitas kita, aku adalah anak-anak terang. Amin saudara? Dan itu akan membuat engkau cepat bangkit kembali. Ya, waktu engkau dalam Kristus, engkau adalah anak terang. Dan itu pekerjaan Tuhan. Jalanilah hidupmu sebagai anak terang. Terang menghasilkan kebenaran dan kebaikan. Next. Yang terakhir. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus bersembunyi di antara mereka. Amin, saudara. Jadi Tuhan bilang, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena engkau adalah terang itu sendiri. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan datang kepada Tuhan.